Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal PPG ya. Pretest PPG prajabatan atau dalam jabatan itu mirip-mirip tentang pedagogiknya. Tapi sebelum kamu pulang ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman Bapak Ibu guru yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan upload pembahasan soal terbaru seputar pretest BPG. Mantap jiwa. Langsung saja kita bahas soalnya teman-teman ya, ada 3 soal yang Kak Furkan bahas, soal pertama, soal kedua, dan yang terakhir adalah ini soal ketiga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Untuk soal yang pertama, ini berkaitan dengan penilaian ya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan penilaian ya teman-teman. Penilaian. Pe- penilaian. Oke, jadi penilaian itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Nah, itu macam-macam yang dibahas eh, sangat banyak, tapi ini intinya saja teman-teman ya. Pengetahuan, ada keterampilan. Keterampilan. Nah, nanti terbagi-bagi ya teman-teman, ada kategorinya itu seperti apa. Nah, di sini perlu Bapak Ibu guru teliti ya. Di sini keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan ruang terbuka hijau. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah hati-hati. Di sini ada kata instrumen. Instrumen itu apa? Instrumen itu alat, ya kan? Alat untuk menentukan penilaian yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Kalau tes tertulis ini kurang tepat karena ini tesnya, bukan alatnya kan teman-teman ya. Ini tes wawancara juga kurang tepat. Penilaian ini juga kurang tepat. Observasi juga kurang tepat. Ini caranya, lebih ke caranya. Cara untuk mendapatkan nilai itu bagaimana observasi. Nah, yang terpenting adalah di sini kata kuncinya adalah rubrik penilaian. Yang do jawabannya seperti itu. Lah mengenai nanti terbagi menjadi kategori-kategori ya, P1, P2, P3, P4, yang terakhir adalah P5 yang paling tinggi tentunya ya. Di sini kalau menyalin, mengubah ini cuma P1 ya. Di sini kalau apa menyajikan, menyempurnakan, melengkapi, menunjukkan itu sudah P3. Nah, kebanyakan soal penilaian itu lebih ke P4 ya, menggabungkan, mengembangkan, merumuskan. Nah, kalau yang P5 ini menciptakan, mengelola, menentukan, mendesain, sudah seperti itu. Nah, nanti dibaca-baca saja teman-teman ya. Oke. Soal yang kedua, di sini salah satu muatan pembelajaran yang mengidentifikasi kerajaan Hindu sekolah dasar tempat guru mengajar tidak ada situs kerajaan Hindu. Hal yang dapat dilakukan guru tersebut dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah oke. Jadi ini lebih berbicara ke solusi ya. Solusi bagaimana caranya siswa itu tetap bisa menggambarkan. Solusi siswa itu tetap ada gambaran ya tentang kerajaan Hindu itu seperti apa, ada gambarannya. Solusinya bagaimana dan berkaitan dengan teknologi informasi. Oke. Meminta peserta didik mendemonstrasikan aktivitas peribadatan ini juga kurang tepat teman-teman ya, kurang tepat karena kita siswa juga belum tahu ya kan aktivitasnya seperti apa. Mencari sumber belajar ya ini orang yang berasal dari India ini kurang tepat juga karena sulit juga ya kan, sulit sekali ya kan, sulit. Nah, mengusahakan media berupa virtual tour tentang kerajaan Hindu ini luar biasa. Yang C jawabannya ya. Ini lebih ke penggunaan informasi ya, teknologi informasi ya, atau lebih dikenal dengan internet ya. Teman-teman bisa menggunakan internet melalui YouTube ya kan. Virtual tour dari YouTube itu kan ada. Disetelkan video ya kan, video tentang kerajaan Hindu dulu seperti apa kan ada ilustrasinya di YouTube teman-teman. Oke. Membuat daftar nama-nama ini juga kurang tepat, ini juga kurang tepat. Menggambar ini sulit ya kan. Nah, ini nama-nama juga sulit. Oke, mantap jiwa. Soal yang terakhir, Pak Singgi akan mengajarkan materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Oke, menurut Vygotsky, pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah oke. Jadi di sini Vygotsky itu ada ciri-ciri khasnya ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan Vygotsky di sini ZPD, scaffolding, interaksi sosial.
Teorinya, ini implikasinya. Kalau teorinya berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui. Nah, sebenarnya Vygotsky ini harus punya dasar dulu ya, punya pengetahuan awal istilahnya. Punya pengetahuan awal. Kalau Vygotsky itu seperti itu ciri khasnya teman-teman ya. Nah, implikasinya memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Ah, ini ya yang sudah dikenal siswa. Jadi siswa itu awalnya sudah ada pengetahuannya, awalnya sudah dapat. Jadi tidak langsungan seperti itu. Kemudian ada interaksi orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Implikasinya merancang pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa, misalnya belajar kelompok. Oke lah, kalau kelompok ini ada di setiap itu ya. Jadi kalau kita belajar teori belajar itu ciri khasnya yang penting ya. Kalau humanistik itu gimana, behavioristik itu gimana. Nah, itu ada ciri khasnya. Peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator. Implikasinya merancang pembelajaran dengan menguatkan keaktifan menggali informasi. Oke lah, jadi intinya siswa itu harus ada pengetahuan awal, kan seperti itu. Kemudian yang A mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Sudah jelas ya jawabannya yang A, ada pengetahuan awal. Oke, pengetahuan awal. Dikaitkan dengan materi baru. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan, mudah-mudahan mengena ya dari teman-teman dan nanti mendapatkan soal yang mirip-mirip seperti ini tentang teori belajar, pedagogi. Untuk teman-teman yang akan tes itu ini semua mapel ya teman-teman. Kalau pedagogi itu semua mapel, banyak yang komen. Kalau mapel khusus misalkan PKSD matematika itu ada lagi ya kan istilahnya beda materinya. Kalau pedagogik itu lebih ke umum. Jadi intinya semua guru pelajaran itu bisa belajar di videonya Kak Furqan yang pedagogik ya teman-teman. Kalau yang sesuai mapel Kak Furqan belum buat. Mungkin kalau nanti yang sesuai mapel lebih ke matematikanya. Seperti itu. Kalau yang bukan matematika sebenarnya tidak kurang menguasai seperti itu. Jadi kalau matematika oke, nanti Furqan bakalan buatkan. Seperti itu dulu informasi dan pembahasan soal dari Kak Furqan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.